Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam suasana yang penuh dengan keberkahan dalam channel saya, yaitu untuk merenungkan betapa pentingnya cara kita berdakwah dan berinteraksi dengan sesama umat. Marilah kita mulai dengan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 83. Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk selalu mengedepankan kelemah lembutan dan kebaikan di dalam berkomunikasi. Atha bin Abi Rabbah, seorang ulama besar, pernah ditanya tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial masyarakat, seperti Khawarij dan juga Syiah. Beliau memberikan jawaban yang sangat amat bijaksana, mengingatkan kita bahwa kita harus memulai dengan cara yang lemah lembut dan penuh rasa penghormatan. Saudara-saudaraku, firman Allah ini mengajarkan kita bahwa di saat berbicara, kita tidak boleh hanya menyampaikan pendapat kita, tetapi juga menunjukkan sikap yang baik di dalam menghadapi perbedaan pendapat. Penting bagi kita kiranya untuk tidak langsung menjudge atau menghakimi, bahkan menyudutkan pihak lain. Alih-alih kita harus mencari titik temu dan membangun dialog yang konstruktif. Hal ini sangat penting untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita dan meredakan ketegangan di antara kita. Ketika kita menggunakan kata-kata yang baik, kita sebenarnya sedang mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh para nabi. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innaman ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ayol ikhwah, hadis ini menegaskan bahwa akhlak yang baik adalah kunci untuk mendapatkan cinta, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha keras untuk memperbaiki akhlak kita di dalam berinteraksi sosial. Selain itu, marilah kita perhatikan nasihat dari Nabi Allah Isa ketika beliau berkata, "La tukthirul kalam fi ghairi dzikrillah fataqsu qulubukum." Janganlah kalian banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak untuk mengingat Allah, karena itu akan mengeraskan hati kalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa benar dan relevannya ungkapan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati kita yang keras adalah tanda bahwa kita telah jauh dari Allah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita. Dengan berzikir dan melibatkan Allah dalam setiap langkah, kita akan menemukan ketenangan dan kelembutan hati di dalam sanubari kita. Dan kita sudah seharusnya menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang sama-sama berjuang dalam perahu kehidupan ini. Janganlah kita berperilaku seolah-olah kita adalah hakim atas dosa orang lain, melainkan lihatlah diri kita sendiri dengan kerendahan hati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam suratul Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Ayuhal ikhwah, kita semua memiliki kelemahan dan juga dosa. Marilah kita saling menasehati dengan penuh kasih sayang, sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi kita. Ingatlah bahwa Nabiullah Musa alaihissalam juga berdoa dengan penuh kerendahan hati.
memohon ampunan untuk dirinya dan juga umatnya. Di dalam suratul A'raf Allah berfirman, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Tuhanku, jika engkau menghendaki, engkau pasti akan membinasakan mereka sebelum aku. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Kata-kata ini adalah contoh yang patut kita tiru. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan, kita sudah seharusnya mengingat bahwa kita bukanlah pemilik atau hak atas orang lain, melainkan sesama hamba Allah yang tentunya sudah saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, marilah kita renungkan ucapan ulama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berkata, Al-qulub kal-aw'iyah, fama kana fiha minal khairi wa syarr yazharu fi aqwali ashabiha. Hati itu seperti wadah. Apa yang ada di dalamnya, baik atau buruk, akan terlihat di dalam ucapan pemiliknya. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita agar terisi dengan kebaikan dan selalu berpikir positif kepada orang lain. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, kita seringkali merasa lebih baik dari orang lain, padahal kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tidak mudah menghakimi dan lebih fokus pada perbaikan diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Maidah, In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengadab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, ini adalah ungkapan kerendahan hati yang harus kita ikuti. Bahkan dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan satu malam dengan membaca ayat ini berulang kali, menunjukkan betapa pentingnya makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan kepedulian kita terhadap umat ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk saling membantu, memberi nasihat, dan membimbing satu dengan yang lainnya menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita harus berusaha untuk menjadi teladan agar umat ini dapat terselamatkan dan diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Anfal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Marilah hayul ikhwah, kita wujudkan semangat tolong-menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah sepatutnya menjalin ukhuwah yang lebih kuat lagi di antara kita. Kita juga saling mendukung dalam setiap kebaikan demi kebaikan, serta mendorong satu dengan yang lainnya untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal ikhwah, dalam menghadapi tantangan dan permasalahan di dalam masyarakat, kita harus ingat bahwa Imam Al-Ghazali pernah berkata, Man lam yattahimma bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslim, maka ia bukan golongan daripada kami. Ayuhal ikhwah, kita semua bertanggung jawab terhadap keadaan umat ini. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk memperbaiki keadaan dan saling mengingatkan serta tidak menyerah pada perpecahan. Ayuhal ikhwah, dan kita juga harus berupaya untuk menjadi jembatan, bukan penghalang dalam membangun solidaritas di antara kita. Marilah kita bahu-membahu untuk bersatu di dalam semangat persaudaraan.
berbicara dengan baik dan menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan semua ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hambanya yang diridhai olehnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.